Halo, Halo. ketemu lagi di ruang ngobrol teman-teman. Mungkin ini nanti labelnya adalah konten spesial. Ya, selalu konten spesial. Mungkin. Nanti kalau ada yang kayak kita bahas buku tuh kan Oh, aku panjang. dan ada tulisannya di thumbnail tuh Konten obrolan spesial. spesial. Obrolan spesial. Gitu. Nah, mungkin ini juga Oh. seperti itu karena ini tuh adalah oleh-oleh dari perjalanan kepergiannya dia ke Barat. Jakarta. Nyari kitab suci dia. Bener sih. Barat ya. Gitu. Dari ke Jakarta berapa hari, Riz? Total Seminggu. seminggu satu. Dari aku sampai Jakarta itu Kamis tanggal. Rabunya kita konten kan? Rabu kita tanggal berapa ya? Tanggal 6 kalau tanggal 5 tanggal 6. Mungkin. Coba di atas tanggal Mas. Mungkin. Lupa juga. Kayaknya nggak tanggal 6, Riz. Makanya aku balik tanggal 12 lah. Tanggal ini kali? 5 dong ini. Iya. 5 Januari. 5 Januari. 5 Januari itu nyampe Jakarta. Ya. Sampai balik lagi tuh tanggal 12 Januari ya. Jadi seminggu pas lah. Seminggu Nah, pas. di sana tuh Urusan kerjaan dia. separohnya healing. Healing. Enggak sih, capek banget astagfirullah. Iyalah. Betul. Jadi itu rentetan wawancara. Jadi aku kerja di Jepang. Ya. Di Jepang di bagian blog yang kemudian kita pelan-pelan dijadiin media. Nah, itu isinya juga review komik, berita-berita soal komik, anime dan lain sebagainya atau kusatsu juga di Jepangan lah. Tapi kemudian kita juga punya concern pada dunia komik lokal. Yes. Nah, makanya kemudian ketika ada kesempatan untuk mewawancara penerbit-penerbit lokal, komik lokal, ya kita ke sana. Ya. Ada kebetulan punya koneksi yang tepat untuk bisa mewawancara. Pertama Reon. Hari Jumat itu aku ke Reon. Oke. Paling nanti ada gambarnya tinggi. Kalau aku nggak males ya, kan masalahnya kan, kan masalahnya males gitu. Bukan males sih, nggak bisa mas, nggak bisa. Ya butuh effort lah, butuh effort. Terus kemudian Jumat, Sabtu Minggu tuh aku ke apa ya, Kasuka Bay City namanya. Shinchan sama Shinchan, yang kemarin kita obrolin Shinchan itu kan. Dan masih ada mas sebelum makan. Wah, luar biasa. Udah konten ketiga nih. Karena kontennya agak panjang, kita sikat Shinchan karena kan ini apresiasi ya. Ya. Nah, kemudian dari Reon itu aku dikasih tunjuk ke Konektun, Mas. Konektun itu adalah apa ya? Toko milik Juki. Oh, Juki. Milik Mas Cameong. Kerja sama siapa aku lupa. Berarti di bawahnya Pionicon. Iya. Nah, kemarin tuh nggak sempat ke Pionicon. Mau ke sana tapi karena mendadak janjinya agak. Nah, kemudian ke mana? Konektun itu ada toko yang menjual komik-komik lokal. Bukan hanya Juki ya? Bukan hanya produknya Bukan hanya kurasi mereka. Nanti konten reelsnya itu ada di Titip Jepang juga. Jadi silahkan ditonton di webnya. Untuk masuk ke sana nanti ada di deskripsi. Ini benar-benar terima kasih sama Mas Bob yang memberi kesempatan untuk. Padahal aku dadak loh tuh. Tapi kemudian diakomodir karena memang ya udah dapat janji nih sama penerbit. Kita nggak mungkin mending. Karena kalau sekali gue pending, kredibilitas yang jatuh. Untuk selanjutnya bikin janji lagi sulit juga. Habis itu Senin itu ke Alex Media, MNC sama Koloni. Oke, karena satu gedung. Itu paling capek di sana, Mas. Karena kan ngobrolnya langsung dan ternyata semua. Dan ternyata kita di sini tuh kan yang terbiasa nginterview itu kan sampean Mas ya. Karena mau ngewawancara orang tuh capek. Bener, aku tuh nggak ngerti kan. Tapi pas di Reon tuh nggak kerasa. Karena cuma berdua sama Mas Esa. Nanti dibilangin nanti ya. Nah, di Alex MNC sama Kolon itu berlima. Yang kamu hadapi berenam sama aku. Oke. Editor MNC 2, editor Alex 2 sama editor Kolon 1. Dan itu tuh kepala aku mau pecah. Aku tuh sampai ngeblank loh. Bukan ngeblank ya. Semua yang kutanyakan itu oke. Sudah terkonsep dengan baik, tapi kemudian kan nyambang ya. Semua artikel wawancara ini akan bisa dibaca di Jepang juga. Jadi aku nggak akan ngomong isi artikelnya. Sudah rilis atau? Belum, Mas. Aku baru nyampe juga. Belum, Mas. Konten ini dibuat hari Senin. Ya.
tanggal 16 ya. 16. Tanggal 16, aku balik Jogja itu tanggal 12. Itu baru nyampe Jogja malam-malam. Oke. Nah, kemudian pas pulang dari Alex tuh kita hampir berapa? 3 jam lebih kita ngobrol, wawancara itu di Oke. Alex Media. Capek banget ya Allah. Udah. Jadi kebayangkan capeknya Deddy Corbuzier kayak gimana? Waktu oh, ini pengalaman baru buatku karena aku kan kebiasaan jawab ya, kebiasa cerita. Jadi ketika harus mengorek informasi dari orang, keluar dari Alex itu, Mas Leo tuh Burnout. Mas Leo tuh ngajak, Rabu kesini lagi Mas Deris itu. Mas Leo tuh produk spesialisnya Alex Media kan. Oke. Rabu kesini lagi aja. Kayaknya gak aku. Gak, udah capek banget sih. Yeah. Capek banget. Dan sampai aku tuh lupa. Tadi tuh ngomong apa? Sebagian besar tuh aku lupa. Ini. Cuman kan direkam kan. Jadi ada gitu. Tadi tuh aku ngomongin apa ya? Tadi tuh aku nanya apa ya? Aku tuh inget samar-samar. Bener, inget samar-samar. Tapi emang kayak gitu gak sih, Mas? Ya kalau aku nggak bisa bilang iya karena udah terbiasa nanya kan mau berapa orang pun gitu. Tapi bisa jadi kayak gitu karena energinya energi yang berbeda. Energi ngasih dan energi narik tuh emang. Mas Bagas tuh pernah bilang kan, aku nek jangkari, nek aku nggak ngerti apa-apa itu kesel sih. Ya kadang-kadang ada konten-konten yang kayak aku nggak nonton atau aku nggak baca, terus Daris ngerti partner kontennya adalah aku, di mana aku tuh jadi penanya ke Daris. Jadi ini gimana, ini ceritanya gimana, maksudnya apa, segala macam. Dan itu capek, untuk menggali itu capek memang. Gitu. Itu dulu nggak paham, kenapa sih bisa capek? Sekarang aku paham. Ini aku paham konteks loh. Gitu aja capek. Apalagi nggak paham konteks. Betul. Dan ya bertemu mereka itu it's a good thing sih buatku ya. Banyak yang didapat ya. Banyak yang didapat. Nah kemudian Selasa ke Bumi Langit. Setelah itu aku dapat kontaknya ke Cosmic. Akhirnya kemudian kita juga ada korespondensi sama Cosmic. Jadi nanti ada banyak konten yang bisa di Jepang, nanti ada banyak konten yang bisa digali soal penerbit komik. Ya. Keadaan dan lain sebagainya. Dan itu menarik sih. Menarik banget. Aku sampai bingung ya. Aku harus menuliskannya bagaimana. Ya. Bahkan yang di Bumi Langit ini nanti jadi 3 artikel, Mas. Saking panjangnya. Sebenarnya ketemunya sama Tamam. Tanfis Tamamuddin yang penulisnya Godam Putih Hitam. Ada juga di konten kita. Ya, kita pernah bikin konten sama Tamam. Nah, kemudian habis ini juga ada konten lagi sama Tamam. Pas di Bumi Langit tuh aku sempat konten juga sama Tamam. Ya, harus nyari kesempatan teman-teman buat ruang ngobrol. Yang nanti tidak akan rilis. Di Bumi Langit itu sama ketemu Pak Andi Wijaya. Oke, Pak Andi Wijaya itu kolektor komik legendaris banget. Ya, legendaris itu Bumi Langit lah. Di sana menceritakan bagaimana sih Bumi Langit. Itu nanti akan jadi satu artikel sendiri, wawancaranya satu artikel sendiri. Statement Tamam di akhir akan jadi artikel sendiri. Oke. Jadi dia ada di Alex tuh malah mungkin nanti 5 artikel. Ya karena emang orangnya Alex sendiri, MNC sendiri. Ya. Dan sejarahnya Alex MNC itu nanti akan panjang. Bu Sari, pimpinan redaksi Alex Media, bercerita dengan sangat. Bu Sari itu dari dulu ya? Iya, dari dulu. Berarti dari aku kecil, komik-komiknya udah dia nangani atau belum ya? Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Tapi bodoh, Mas. Iya. Kamu yang nggak nanya. Menceritakan sejarah Alex, dan bahkan yang nyeritain sejarah MNC juga Bu Sari. Karena dia orang lamanya. Karena yang lain editor-editor muda kan. Sama Koloni ya. Yang sayangnya adalah kita nggak sempat ngobrol banyak sama Koloni. Walaupun aku paham dunia komik lokal, paham environment komik lokal, jadi karena ya itu udah panjang duluan kan, jadi udah di akhir-akhir udah capek. Semoga nanti kita bisa punya kesempatan ketemu lagi sih sama Koloni, buat ngomongin bagaimana sih menjadi komik lokal itu, bagaimana strateginya mereka, strategi bagaimana sih, apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang yang perhatian sama komik lokal secara spesifik ya. Hari Rabunya udah itu aku jalan-jalan merasakan keretanya Jakarta. Ketemu Tika lagi nggak? Ketemu. Ya? Tika tuh ngobrol sama dia novel segala macam tuh sama Daris lah kontennya.
ada konten sama teman One Piece juga yang apa namanya, nanti akan kita punya konten One Piece sendiri. Tapi mungkin ketika video ini dirilis kontennya udah ada. Mungkin iya. Nah, konsep mungkin. kontennya agak berbeda dan Ya. mungkin ini akan jadi presiden baru buat kita ya. Kalau nanti kita nggak berada di satu kota, kita masih bisa tetap konten gitu. Betul. Dinantiin aja kontennya seperti apa. Tapi kayaknya ini video rilis kontennya udah ada. Kayaknya. Mudah-mudahan. Karena infrastrukturnya udah jadi, tinggal dijalan. Tinggal jalanin aja. Ya. Itu Rabu ya jalan-jalan ya? Itu Rabu jalan-jalan. Kamis Pulang dong. pulang. Oke. Ya, Kamis pulang. Kamis pagi pulang. Drama pulang Mas, anjir. Itu aku nggak dapet tiket ke apa kursi kereta gue nggak ada, Mas. Astaga. Jadi emang KAI-nya yang salah. Oh, itu aku marah-marah banget. Pengen orang capek, pengen dang tidur. Jadi tiketnya ada. Tiketnya ada. Tapi kursinya nggak ada. Jenis keretanya beda. Dengan harga segitu, kalau beli di KAI akses kan dengan harga segitu. Kalau dengan tempat duduk layout tempat duduk seperti itu, umumnya itu orang kan mikir, oh ini ekonomi premium. Okay. Ternyata ekonomi biasa, harganya 300. Aku marah itu. Karena capek sih ya. Aku tuh jarang marah ya, tapi marah-marah itu kasihan kalau apa nyambain film sering, tapi kalau marah jarang. Ya, capek dan aku suka kereta kan. Ya. Jadi apa ya? Ada banyak cerita sih soal perjalanan itu. Dan semuanya itu kan kembali ke bagaimana bisa berada di situ, itu adalah buah dari konsistensi ya. Ya, betul. Itu dia. Karena dari awal konten ini kan kosnya dari sedikit pindah dari bangunan yang sedang direnovasi, tapi dari situ teman-teman juga udah bisa ngelihat bahwa di belakangnya latar belakang kami itu selalu komik-komiknya Daris dan update terus yang baru-baru karena konsistensi Daris di bidang komik itu kan emang ya pembeli komik. Dari situ konsumen lah. Dari situ profesinya adalah pembeli komik. Dia itu pekerjaannya Daris gitu. Jadi memang dari konsistensi itu kemudian dia care terhadap komik, otomatis nanti jadi punya network ke orang yang berada di balik pembuatan komik segala macam gitu. Dan itu bukan dibangun dengan crafted ya. Betul, bukan. Enggak semua itu ngalir aja. Bagaimana dari koleksi komik, cuman suka aja. Ya. Kemudian sering review komik di Facebook dulu aku. Iya. Review komik di Facebook, komik lokal tuh komik kemudian datang ke Mangapes, ngajak ngobrol mangaka, ngajak ngobrol komikus, kemudian akhirnya beberapa jadi temen. Ya. Beberapa belum jadi temen. Dan itu tuh pure genuinely emang suka aja. Iya. Emang concern, tidak pengen, tidak berpikiran kalau suatu saat itu pengen jadi ikon atau figur gitu. Enggak. Betul. Nah, tapi teman-teman misalnya pun Daris punya koneksi atau networking yang bagus dengan orang-orang yang tepat di beberapa penerbit atau beberapa pemerhati komik segala macam, tentunya nggak serta-merta sebagai individu Daris terus ngubungin kita interview atau kita bikin konten untuk ruang ngobrol gitu mereka mau. Enggak. Ini kan backgroundnya dia kesana urusan pekerjaan dari Titip Jepang itu sendiri gitu. Jadi memang ya semuanya bersambut. Semuanya tuh bersambut. Connecting aja. Bagaimana kemudian setahunan ini aku dimintain tolong sama Mas Bob untuk membangun blognya Titip Mas Bob tuh ownernya Titip Jepang. Kita juga pernah konten di perpustakaannya Titip Jepang kan. Betul. Karena emang aku kerja di sana. Itu kemudian kan aku manfaatkan untuk menjadi sebuah media. Tujuannya jelas. Untuk salah satu tujuannya ya pertama emang tujuan awalnya kan ada untuk mencari traffic kan untuk websitenya. Tapi tujuan pribadiku ya aku pengen mewartakan sesuatu yang bagus, pengen membantu geliat industri komik terutama ya, karena yang bisa aku pegang ya komik. Ya, karena itu juga yang kami lakukan di sini, di ruang ngobrol ini. Termasuk ketemu sama Mas Bagas, yang kita berawal ya cuman sekedar Kamen Rider Spirit. Sebelum itu kan kontennya sebelum itu kan kita cuma temen nonton, Mas. Cuma nonton sama-sama penggemar DC. Satu grup DC Comic. Terus kemudian kita bikin nobar Justice League Snyder Cut. Yes. Nah, kemudian setelah itu baru kita ngobrol, Mas Bagas punya apa namanya?
punya channel, baru bikin. baru 3 konten ya. Iya, baru 3 konten. Terus udah kita sama-sama singgungannya Kamer Spirits, bikin konten Kamer Spirits. Ya. TikTokannya oke. Mas, kok komik, kok ternyata bahas komik itu juga oke. Mas Bagas juga. Karena aku membaca komik lama tapi nggak beli kan, nggak beli lagi kayak Daris, nggak berkesinambungan gitu. Dan Mas Bagas juga bikin komik. Ya. Sempat jadi editor juga. komik juga gitu. Jadi ya dunianya apa ya? Ke hubungan kita dengan dunia literasi itu cukup gede. Betul. Dan concern kita ke sana juga cukup gede. Ya, apa yang aku selalu kemarin aku juga ketemu teman-teman YouTuber. Di Jakarta itu Mas Randy sama Mas Ari sama Mas Imin itu yang salah satu di Twitter juga gede. Kita ngomong, kita sepakat bahwa Indonesia itu bullshit lah kalau daya belinya nggak ada. Penduduk kita sekian. Orang itu cuma nggak tahu aja ada barang bagus. Betul. itu dia. Dulu teman-teman ada semacam pepatah, bukan pepatah. Apa ya intinya gini lah. Dulu tuh ada kata-kata bahwa produk bagus akan menjual dirinya sendiri. Dulu. Tapi dulu kalau di tahun 70-an 80-an mungkin bisa hanya lingkup Jabodetabek misalnya atau Pulau Jawa. Tapi sekarang dunia itu kan tidak terbatasi oleh apapun dengan adanya internet. Jadi proses investasi, effort untuk memasarkan itu harus sama besar dengan proses effort investasi untuk bikin produknya itu sendiri. Karena musuhnya juga banyak. Entertainment sekarang dulu tuh buku salah satu sumber entertainment ya. Makanya dulu tuh ada nostalgia bahwa zaman dulu tuh anak-anak baca komik, anak-anak bawa buku. Dia susah dulu cari komik di Nganjuk. Tapi tetap kita ngelihat orang baca itu ada. Cuman zaman sekarang itu sama. Medianya yang berbeda. Karena yang selalu ku sampaikan adalah bagaimana NTT itu bisa jadi provinsi dengan tingkat baca tinggi. Nomor 1 di Indonesia tahun kemarin ya. Ya berarti daya bacanya ada. Karena mungkin mereka aksesnya sedikit, buku-buku yang ada di sana dimakan semua. Sedangkan orang-orang di Jabodetabek udah gini bacanya. Udah baca pakai, dan itu kan tidak terdata. Betul. Makanya dan mungkin bacakan juga ya, makanya kemudian ruang obrol, terus kemudian aku di titik Jepang, kemudian di akunku sendiri itu juga kita pengen menggiatkan literasi lagi sih, bahwa buku itu di Indonesia itu banyak buku bagus. Jangan sampai buku-buku yang bagus tuh kalah dengan buku-buku yang tidak bagus. Yang buku-buku yang hanya punya kepentingan sesaat, misalnya kayak gitu. Kayak yang novel-novel buat pet itu. Aduh, kalau dibaca kadang tuh ini tuh plagiat deh. Betul. Kalau kita udah baca banyak tuh, ini kamu kesini deh. Udah gitu banyak tipunya, udah pusing deh. Aku tuh karena aku 6 tahun di penerbitan, baca buku tuh ngelihat buku di toko buku itu, buka, lihat daftar isi, cek kata pengantar atau bukan kata pengantar ya halaman pembuka kayak gitu, itu udah bisa ketahuan bukunya tuh isinya kayak gimana, bakal kayak gimana, enak dibacanya atau enggak, aku dapat sesuatu apa enggak, dan itu membuat aku gampang banget ngambil keputusan beli apa enggak. Jadi udah cetak birunya buku tuh udah ada di sini karena saking seringnya baca gitu. Jadi udah ngerti lah gitu. Kalau sekarang lebih mudah lagi mungkin iya dengan adanya orang yang dipercaya untuk ngomongin, dan itu banyak orang. Aku berharap akan semakin banyak teman-teman yang mewartakan bahwa ini komik bagus nih, ini buku bagus, karena dengan semakin banyak begitu orang-orang akan semakin tertarik untuk beli. Karena marketing paling bagus untuk sebuah buku itu bukan film, tapi apa? Saran dari teman, saran dari marketing paling bagus. Ketok tular ya. Bahasa Jawanya ketok tular. Dan dari dulu buku selalu begitu. Sebelum ada medsos ya. Dengan medsos seharusnya ketok tularnya jauh lebih mudah. Betul.
Oke sih, Makanya itu. eh perjalanan dari banyak yang dibuka, nanti dibaca aja di Nah, artikel karena aku juga pengen pengen nanti ngelihat di situ. dibaca, Eh, ada sensor-sensornya tentu saja. tentu saja sudah melalui redaksional. Sudah mulai redaksional. Gitu, tentu saja itu Dan ada di mungkin sana. nanti per minggu sih aku usahain ada satu artikel. Karena Iya. ngolahnya kan juga capek ya. Iya, dan itu kan informasi berharga ya teman-teman. Kayak sebetulnya sebetulnya bisa aja mungkin kalau emang ternyata diharuskan rilisnya agak lama terus dari brul semua. Tapi maksudnya ya kalau kita nonton di Netflix semuanya anu kan Bener. dari sisi pembuat tuh kayak sayang gitu Nah, kayaknya. jadi nanti mungkin yang dirilis on duluan. Karena kan sesuai lah, sesuai Sesuai urutannya. urutan. Tapi nggak tahu ya. Ini akan nanti aku anu lagi, aku apa? Petakan lagi. Petakan lagi bagaimana. Karena ini tuh sebenarnya Q&A biasa sih. Q&A biasa kepada penerbit gitu. Cuman kan ada semangat pengen berkembangnya itu loh, yang benar-benar. Dan lagi mungkin bukan buat teman-teman yang memang pembaca komik ya. Emang konten Q&A yang seperti ini tuh ditunggu karena pelakunya di Indonesia ya itu aja untuk yang besar dan kebetulan Darius dapat kesempatannya gitu. Jadi ya emang harus ditunggu. Maksudnya oleh-olehnya tuh emang harus ditunggu. Tunggu aja. Oke sih teman-teman. Thank you Riz sudah berbagi. Mm-mm. Nanti kalau perjalanan lain lagi mungkin akan ada vlognya. Aku nggak bisa bikin vlog. Kemarin tuh nyoba ya, ngejijik sendiri. Yang ada foto di kereta KRL. Iya, banyak itu ada. Ya. Itu sih. Yos, Riz, thank you. Thank you juga teman-teman yang udah Oh iya, aku nonton. ke Blok M juga, Mas. Ke Blok M. Udah mahal komiknya sekarang. Oh, iya. Dulu itu aku ke sana 2015. Oke. Aku pulang-pulang bawa dua kresek. Dua set. Set. Red sama satunya aku lupa. Oh, Red tuh dari sana ya? Red Ice dari sana. Oh, Red Ice. Tahu kan komik Red Ice? Iya. Yang mega. Sekarang kok mahal ya. Tapi aku juga pulang bawa novel dari sana. Judulnya Trend. Oke. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di obrolan spesial selanjutnya.